dalam video ini yang akan membahas tentang isu-isu terkini yang terjadi di lingkungan kampus, yaitu penyalahgunaan wewenang. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimiau Ahmad Mujahidin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Negeri Pekanbaru. Ahmad Mujahidin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020 dan tahun 2021. Mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasimiau Ahmad Mujahidin mengedekat ruang tahanan Kejaksaan Negeri Pekanbaru setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020. Pihak Universitas Airlangga Surabaya menyatakan bahwa tahanan pada mantan rektor UIN masih dilihat kasus korupsi proyek bangunan rumah sakit pendidikan pidana khusus Kejari Pekanbaru ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan jaringan internet pihak rumah sakit pendidikan Universitas Mujahidin turut serta dalam proses pengadaan dan juga kegiatan layanan internet di Universitas Riau. Yang notabene pada tahun tersebut tidak ada proses belajar mengajar menggunakan internet. Sebagai ketua Pihak Universitas tersangka dikenakan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 21 terkait dengan kasus 1999 tentang KKN. Diketahui Ahmad Mujahidin dalam proses pengadaan pengadaan akibat korupsi ini merugikan negara. Kasus Riau. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar atau bahkan mengalami langsung. Namun, apa sebenarnya dampak dari penyalahgunaan wewenang dan bagaimana cara kita menghadapinya? Mari kita simak video tersebut. Penyalahgunaan wewenang di kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik oleh mahasiswa yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan oleh dosen atau pengurus organisasi yang tidak adil dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan ketidakadilan, ketegangan, dan bahkan merusak hubungan antara sivitas akademika. Contoh penyalahgunaan wewenang bisa kita lihat pada praktek-praktek dalam organisasi kampus. Misalnya seorang pengurus yang menggunakan jabatan untuk mengatur posisi penting hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, atau bisa juga terjadi pada saat seleksi pengurus organisasi yang tidak transparan, hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya berdampak pada individu yang dirugikan, tetapi juga pada reputasi lembaga pendidikan dan organisasi itu sendiri. Hal ini bisa merusak kepercayaan mahasiswa pada sistem, menurunkan moralitas, dan menciptakan iklim yang tidak sehat di kampus. Lebih jauh lagi, dampaknya bisa berlanjut di kehidupan profesional mereka setelah lulus kuliah nantinya. Mengapa sih penyalahgunaan wewenang bisa terjadi? Penyalahgunaan wewenang bisa terjadi karena banyak faktor. Bisa terjadi karena kurangnya pengawasan, rasa ambisi berlebihan, atau bahkan sistem yang tidak cukup transparansi. Tak jarang mahasiswa atau pihak yang terlibat merasa bahwa mereka bisa bertindak semaunya tanpa ada konsekuensinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama, penting bagi kita untuk memahami betapa pentingnya integritas dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kampus perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam setiap proses, baik itu pemilihan dalam pengurus organisasi maupun pemberian penghargaan. Selanjutnya, pendidikan karakter harus diberikan sejak awal masuk kuliah. Mahasiswa perlu diajarkan untuk memiliki prinsip yang kuat dan berani berkata tidak terhadap perbedaan, dan menjunjung tinggi kejujuran.
kampus juga harus mendorong budaya transparansi di mana setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Peran mahasiswa sangat penting dalam menciptakan perubahan. Sebagai agen perubahan atau agent of change, mahasiswa harus aktif mengawasi dan melaporkan setiap tindakan yang dianggap tidak adil. Begitu juga dengan dosen, mereka harus memberikan teladan yang baik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan. Sebagai kesimpulan, penyalahgunaan wewenang di kampus adalah masalah yang harus kita hadapi bersama. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas, transparansi, dan keadilan, kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan mendukung perkembangan potensi mahasiswa. Mari bersama-sama menjaga kredibilitas kampus kita Dan selalu berbuat dengan penuh tanggung jawab. Tumbuhkan serta tingkatkan kesadaran bersama untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan.